Yang dimaksud dengan tingkatan produksi primer itu mengolah berasal dari alam. Ya, jadi agraris, pertambangan, kehutanan itu termasuk produksi primer. Nah, kalau sekunder itu adalah bahan setelah melalui produksi primer. Gitu ya. Jadi yang berasal dari tadi agraris, pertambangan, kehutanan ini diolah dalam industrinya masing-masing. Jadi kalau misalnya awal tadi padi ya, padi terus diolah ya jadi beras. Nah, terus contohnya lain, misalnya pertambangan asalnya pasir. Nah, jadi diubah menjadi tegel ya. Terus dari kayu diubah dalam produksi mebel. Oke. Nah, setelah itu ada juga produksi tersier. Nah, untuk yang tersier ini dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, khususnya membantu dalam perdagangan, pengangkutan, asuransi, dan perbankan. Jadi artinya tadi ketika dalam sekunder ini sudah dihasilkan misalnya mebel, ya sudah dihasilkan tegel. Nah, ini bagaimana caranya menyalurkan kepada konsumen. Ya, jadi ini prosesnya betul, Sri. Jadi yang dimaksud dengan tingkatan produksi ini adalah menyangkut proses, betul. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi ini adalah ada 4. Satu, sumber daya alam atau natural resources. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal atau capital. Yang keempat, skill, kemampuan, atau juga sering diistilahkan kewirausahaan. Fungsinya adalah untuk mengorganisir, mengawasi, dan mengendalikan. Nah, faktor-faktor produksi ini dirumuskan dalam fungsi produksi. Nah, dirumuskan dengan Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Nah, dari K, L, R, dan T ini menunjukkan F ini adalah fungsi, K adalah stok modal, kapital, L di sini adalah tenaga kerja, labor, terus R ini adalah kekayaan alam, resources, dan T ini adalah teknologi. Ya, jadi fungsi dari produksi, jadi untuk memproduksi dibutuhkan 4 hal. Mulai dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan teknologi. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ada tingkah laku produsen. Nah, tingkah laku produsen. Teori produksi David Ricardo. Ini teori yang cukup terkenal. Teorinya adalah the law of diminishing return, yaitu hukum tambahan semakin berkurang. Artinya apa? Bila suatu faktor produksi ditambah terus-menerus sementara faktor produksi yang lainnya tidak, maka pada tingkat tertentu pertambahan hasil akan berkurang. Nah, kita lihat apa arti dari teori ini. Contoh ya, contohnya seperti ini. Ya. Tabel ini menyatakan ada sebidang tanah digarap oleh satu orang. Contoh di sini tanahnya 1 hektar.
ya. Pertama digarap oleh tenaga kerjanya cuma satu. Terus di sini tertulis ketika tenaga kerja satu orang, dia mampu memproduksi padi 150 unit. Maka produksi marginalnya 150 dan produksi rata-ratanya juga 150. Nah, sekarang ketika ada tambahan satu orang, jadi jumlah tenaga kerjanya asalnya satu jadi dua, maka produksi totalnya 400. Nah, lalu lihat di sini produksi marginal. Produksi marginal tuh jadi ada pertambahan. Dari 150 ke 400 berarti sudah mengalami pertambahan sebesar 250. Ya, jadi dari 150 asalnya 150 menjadi 400. Maka ada pertambahan sebesar 250. Nah, terus produksi rata-ratanya 200 dari mana? Ini adalah 400 dibagi 2. Maka akan diperoleh 200. Lanjut. Ketika ada tambahan lagi satu orang, asalnya tadi pertama satu orang, terus nambah jadi 2 orang. Jadi sekarang 3 orang. Maka produksi padinya menjadi 810. Oke. Berarti kita bisa menghitung produksi marginalnya. Dari asalnya 400 menjadi 810. Maka ada penambahan sebesar 410. Jelas, teman-teman? Nah, terus di sini produksi rata-rata. Dapat dari mana 270? Dapat dari 810 dibagi 3. Dapat 270. Oke, lanjut lagi. Nambah lagi satu orang tenaga kerjanya jadi 4. Lalu produksi totalnya menjadi 1080. Nah, produksi marginalnya yaitu 1080 dikurangi 810. Maka dapat 270. Lalu produksi rata-ratanya yaitu 1080 dibagi 4. Maka mendapat 270. Ya, betul Sri. Jadi kondisinya ini adalah faktor produksi tanah ini tetap 1 hektar. Lalu tenaga kerjanya nambah terus. Nah, ya nambah terus. Pada awal, lihat nih teman-teman, lihat. Pada awalnya produksinya terus nambah terus. Tetapi kita lihat di sini, produksi marginal pertamanya nambahnya tinggi. Tapi lama-lama akan berkurang. Demikian juga untuk produksi rata-ratanya. Gitu. Jadi artinya ketika tanah ya di sini satu terus nambah terus tenaga kerjanya, tambahan atau produksi marginalnya makin lama akan berkurang. Gitu. Malah belakangan produksi marginalnya ini malah berkurang, malah minus. Teman-teman tahu alasannya? Ketika tenaga kerja makin bertambah di satu bidang, gitu ya, di sebuah bidang tanah, gitu ya, kenapa kok produksi marginal makin lama makin menurun? Nah, kira-kira teman-teman bisa jawab nggak kenapa alasannya? Tanahnya tetap, tenaga kerjanya terus ditambah. Iya betul, ya. Jadi makin lama kan harus dibagi-bagi, betul nggak? Hasil dari satu tanah tersebut harus dibagi semakin banyak orang. Betul, labanya makin lama makin turun. Nah, ya jadi intinya ini hukum dari the law of diminishing return. Malah makin lama makin banyak tenaga kerja, bukannya kerja malah ngobrol, bener nggak? Iya, betul.
Makanya kalau misalnya kalau teman-teman ada yang kerja di pabrik misalnya atau ya di perusahaan, ya ya mereka juga harus menghitung jangan sampai karyawannya terlalu banyak. Kecuali kalau mereka nambah mesin, nah butuh orang lagi. Tapi ketika faktor produksinya tidak bertambah ya disesuaikan. Ya, jadi dari mulai capital, labor, resource sama teknologi itu harus seimbang. Ya, untuk mencapai hasil yang optimum. Oke, untuk hukum the law of diminishing return ini ada pertanyaan nggak? Ya, betul. Betul Sri, ini saran yang bagus untuk pengusaha. Betul. Jangan nambahin terus tenaga kerjanya, ya. Oke. Ya, betul. Good. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Dalam tabel yang tadi, itu adalah produksi total merupakan jumlah produknya. Ya, sedangkan kalau tadi produksi marginal itu adalah pertambahannya. Lalu yang lainnya adalah rata-rata, ya, rata-rata produksi. Oke. Nah, terus di sini ada dirumuskan ada MP, marginal product. Itu artinya adalah pertambahan total produksi dibandingkan dengan pertambahan total labor atau tenaga kerja. Contohnya tadi, bila tenaga kerja bertambah 4, ya bertambah dari 4 menjadi 5, maka produksinya bertambah dari 1080 menjadi 1290. Nah, pertambahannya sebesar 210. Maka marginal produknya sebesar 210. Ya, ini tertera tadi ada di tabel. Oke. Terus ada produksi rata-rata ditunjukkan juga di kolom kelima, yaitu di produksi rata-rata. Ya. Nah, bila TP-nya jumlah tenaga kerjanya ini dilambangkan dengan L. Lalu produksi totalnya TP. Maka produksi total adalah TP dibagi L. Ketika tenaga kerja yang digunakan 2 orang, produksi totalnya 400, maka AP atau produksi rata-ratanya 200 unit. Ya, jadi ini sudah tercantum atau tercatat di tabel. Nah, terus gimana untuk mengatasi the law of diminishing return? Oke, jadi produsen atau manusia berusaha memperluas hasil produksinya. Ada 3 cara. 1, ekstensifikasi. 2, intensifikasi. Yang ketiga, diversifikasi. Oke, good. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekstensifikasi? 1 tadi kan contohnya tanahnya 1 hektar terus, gitu ya. Nah, jadi kalau tanahnya 1 hektar, terus tenaga kerjanya ditambah terus tanpa menambah lahan tanah, maka makin lama nanti pertambahan produksinya makin menurun. Maka dari itu cara mengatasinya 1, bisa memperluas faktor produksi, membuka lahan baru. Asalnya dari 1 hektar menjadi 2 hektar atau lebih. Oke. Atau cara kedua, meningkatkan produktivitas dari faktor produksi. Nah, mungkin tanahnya tetap 1 hektar, tapi dipilih bibit unggul. Teman-teman masih ingat nggak dulu gitu ya, kalau misalnya dulu jagung. Jagung 1 pohon berbuahnya 1 jagung. Betul nggak? Nah, terus tapi dengan meningkatnya